berjalan menaiki tangga menuju ke ruang utama di mana arca atau patung Siwa berada. Jujur ketika berada di ruangan ini kok saya merasakan agak merinding ya, seperti ada aura-aura yang aneh gitu. Ini mak, iya sih relief yang tadi itu menggambarkan cerita Ramayana versi Indonesia. Papa kalau lihat sebetulnya ngerti dia. Mau ke Prambanan guys, naik beca, Kameranya berikuan. hemat tenaga. Habis dari kemarin jalan dulu, dari naik bus Prambanan, turun di halte Prambanan, sambung naik beca Gentol. Ini adalah perbatasan Jogja, Jawa Tengah, Klaten. Jogja, Jawa Tengah sama apa bedanya? Jogja kan ada di Jawa Provinsi. Tengah. Oh, provinsi. Aku pikir Jogja kan dia ada di Jawa Tengah. Iya. Ya, ini dia kita masuk ke Prambanan, kawasan Candi Prambanan. Gede. Oke. Nggak seberapa jalannya emang ya. Ya, stop sampai sini ya Pak ya. Bayar dulu kan? Nah, ini tiketnya di sini. Oke. Oh, deket lah. Ya. Ini Ben. Ini. nggak apa-apa sini. Biasanya kami. Pintu keluar itu pintu Keluar keluar. pengunjung setelah melalui tourist trap. Kita kemana? Ke sana. Aku sama adik kemarin lewat sana. Bisa terabas. Abas. Terbuka gitu. Buka. Di sampingnya ada ATM gitu. Itu? Atau di situ dulu? Ngapain? Ngapain kata saya? Udahlah. Saya shoot dekat aja. Karena aku nggak mau foto di Bukan situ. itu atraksi utamanya. Bukan itu atraksi utamanya. Atraksi utamanya adalah ini. Ini bayar. Iya gitu. Dia orang bawa makanan. Ini Mbak. Tiket ibu, Iya. untuk berapa tiket? Kali. 2 ya, 100.000. Makasih. Kemana masuknya Mbak? Yang tengah itu ibu yang ada gerbangnya. Tunjukin mah. Kita. 50.000. Pak, sini. Ada berikutnya Mbak. Oke, sekarang. Oke, makasih. Kalau capek pakai itu, tapi kan aku masih anak muda. Anak muda di tahun 1984. Jadi aku kuat. Enggak, bukan. Aku ditemani sama anak muda. Jadi aku ketularan muda, Ya. ya kan? Aku ditemani sama
anak muda. Jadi aku keturunan muda. Taman-taman. Dulunya ini katanya hutan. Hutan atau rumah-rumah penduduk. Tempatnya asri, guys. Lihat tuh. Indah sekali. Kalau mau healing juga boleh di sini. Agak mahal ya healingnya, 100.000. Healingnya mahal. Seorang 50.000. Mari kita lihat jalan masuknya. Nah, foto dari sini dulu deh. Itu dia. Kita mau foto di sini. Ada kotak-kotaknya. Itu dia. Itu Candi Siwa. Ya, Kita nggak sini. menghadap. Iya. Di sini nak. Tengah-tengah siwanya. Nah. Tunggu dulu. Kita jalan ke situ. Ke situ aku gode. Gode. Let's go. Oh, musiknya dari sini. Pengeras suara. Penjuru itu mah. Intinya bisa masuk dari berbagai penjuru. Ini adalah Candi Siwa Tengah. Iya. Ini tempat duduk-duduk. Nah, ini dia. Ini ada template foto-foto dan keterangan mengenai kejadian gempa bumi yang pernah terjadi tahun 2006 dan bagaimana pemugarannya. Nah, sekarang kita memasuki area pelataran 2 dari kompleks Candi Prambanan ini. Dan ini jalan menuju pelataran utama, tapi kita mau melihat ke sisi sebelah kiri dulu ya. Ini adalah sebagian dari reruntuhan Candi Prawara yang berjumlah 224 candi. Dan ini adalah batu peresmian atau purna pugar dari candi-candi yang ada di Prambanan ini. Dan ini foto-foto kerusakan candi akibat gempa yang terjadi tahun 2006 dan bagaimana pemugarannya. Kalau dari cerita legenda atau mitos, Candi Prambanan ini dibangun dalam waktu sehari semalam atau dikenal dengan cerita legenda Roro Jonggrang. Kalau dari sejarahnya diambil dari prasasti Siwarga
bahwa Candi Prambanan ini dibangun selama kurun waktu 100 tahun atau sekitar abad ke-9 atau 856 Masehi pada zaman dinasti Hindu Sanjaya dengan rajanya pemerintahan Rakai Pikatan. Dari infonya, hingga tahun 2021 masih terdapat 5 candi perwara yang telah dipugar. 2 buah candi perwara dipugar pada masa Hindia Belanda dan 3 lainnya dibangun oleh Balai Kelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dan inilah satu dari Candi Perwara deret nomor 1 nomor 5 yang sudah selesai dipugar. Sedangkan fungsi dari 224 Candi Perwara ini sebenarnya merupakan candi pendamping. Sedangkan tujuan utama dari pembangunan kompleks Prambanan ini adalah untuk memuliakan Dewa Siwa. Dan ini adalah proses pemugaran atau restorasi dari Candi Perwara yang berikutnya. Dan kita tidak boleh mendekat ke daerah tersebut. Konten jadi harus naik kok. Sekarang kita akan memasuki pelataran utama dari Candi Prambanan ini. Ada 16 candi di dalamnya. 3 candi utama atau Trimurti, kemudian 3 candi wahana dewa, 2 candi apit, 4 candi kelir, dan 4 candi patok. Luas dari pelataran utama ini adalah 110 meter kali 110 meter. Setiap pintu masuk ada 1 candi, yaitu Candi Kelir yang tingginya 4,1 meter yang fungsinya untuk penolak pengaruh jahat yang masuk ke zona utama. Ini adalah kali ketiga saya mengunjungi kompleks Candi Prambanan ini. Kali pertama itu tahun 80-an. Kali kedua itu sekitar tahun 2006 setelah terjadi gempa bumi yang melanda kota Jogja ini. Dan saat itu kami tidak boleh masuk ke area zona utama ini karena ada beberapa bagian candi yang runtuh ataupun rusak. Berada di tengah-tengah kompleks Candi Prambanan ini serasa berada di negeri anta berantah gitu. Rumahnya aneh gitu kan. Pada ini kota candi guys, jadi kayak kota ini Dulu ya, ini tuh anu di antara lagi nggak boleh. Candi yang ada di depan saya ini merupakan kendaraan atau wahana dari Dewa Wisnu, yaitu burung Garuda atau Candi Garuda. Saya nggak naik ke atasnya karena katanya kosong, tidak ada burung Garuda. Dan ini adalah monumen gempa 27 Mei 2006 atau bagian puncak dari Candi Apit yang jatuh. Bukan ini. Oh itu sana nih. Ini atasnya hilang. Hilang atasnya. Nggak kayak yang di sana kan ada puncak-puncaknya ujung. Ini nggak ada guys. Jadi kan monumen gempa dia. Jadi emang sengaja nggak di. Candi Apit itu terletak di antara barisan candi-candi Trimurti atau 3 dewa utama seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa, juga di antara candi-candi wahana atau kendaraan ketiga dewa. Candi Garuda kendaraannya Dewa Wisnu, Candi Nandi atau sapi kendaraannya Dewa Siwa,
Dan Candi Angsa kendaraannya Dewa Brahma. Mari kita ke dalam Candi Wisnu. Wisnu adalah dewa yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan dari Dewa Brahma. Tinggi dari Candi Wisnu ini adalah sekitar 37 meter dengan luas 20 meter kali 20 meter. Di dalamnya terdapat ruangan persegi yang berisi arca dari Dewa Wisnu. Terdapat 30 relief atau batu yang berukir yang menceritakan kisah Dewa Wisnu yang menitis pada Krishna. Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu. Ini guys, Dewa Wisnu dilukiskan sebagai dewa yang berkulit hitam kebiruan atau biru gelap, berlengan 4 masing-masing memegang gada, bunga lotus atau seroja, kemudian sangkakala atau trompet, dan cakra atau cakram yang merupakan senjata. Shaka means trumpet, saxophone, like a shiri. Because according to Hindu, Vishnu return he covered those with reincarnation. Sepanjang selasar candi ini berisikan relief-relief yang terdiri dari ada 30 relief yang menceritakan tentang kisah hidup dari Krishna yang merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Krishna sendiri adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu. Dipuja sebagai awatara atau inkarnasi Dewa Wisnu. Awatara atau avatar dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kalian penggemar kisah-kisah Mahabharata akan lebih mudah memahami kisah tentang Dewa Krishna ini dalam relief-relief yang dipahat di batu-batu. Di belakang saya Candi Siwa ya. Nah, itu puncaknya sedikit lebih besar daripada Candi Wisnu ini dan kita akan menuju ke Candi Siwa tersebut. Sebagaimana candi pada umumnya, setiap puncaknya itu terdapat stupa atau kemuncak. Nah, kalau di Candi Wisnu ini atau di kompleks Candi Prambanan ini, kemuncaknya itu berupa bunga teratai terbalik ya. Untung cuacanya mendung, tapi tidak juga. hujan. Terakhir aku kesini tuh banyak anak SD SMP kalau wisata. Nah, sekarang kita ke Candi Siwa, Candi Pemusnah katanya. Kenapa justru Candi Pemusnah yang paling besar? Ini tempat apa ya? Pujaan Siwa gitu. Kompleks Candi Prambanan ini adalah dibangun untuk tujuan pemujaan terhadap Dewa Siwa. Oleh sebab itu, maka candi yang terbesar di kompleks ini adalah Candi Siwa. Di setiap pintu candi terdapat ornamen batu yang disebut kalamakara. Berbentuk campuran kepala-kepala hewan seperti gajah, singa, macan atau buaya, dengan lidah yang menjulur ke bawah dari kepala buaya dan kepala singa di ujung bawah lidahnya. Tujuannya adalah untuk menolak roh-roh jahat yang akan masuk ke dalam candi dan mengingatkan akan kematian. Dia yang paling besar. Dia pemusnah tapi paling besar candinya. Candi Siwa sebagai candi utama adalah bangunan terbesar sekaligus tertinggi di kompleks Candi Rarajanggrang ini. Berukuran tinggi 47 meter dan lebar 34 meter. Terdapat 4 ruangan dalam candi ini yang masing-masing ruangan berhadapan langsung dengan 4 penjuru mata angin. Saat ini saya sedang berjalan menaiki tangga menuju ke ruang utama di mana arca atau patung Siwa berada. Jujur ketika berada di ruangan ini kok saya merasakan agak merinding ya.
seperti ada aura-aura yang aneh gitu. Dikenal sebagai dewa pemusnah, memiliki tinggi sekitar 3 meter. Sebagai Mahadewa, memiliki 3 kepala, dengan mata ketiga yang terdapat di dahinya di kepala depan. Memiliki 4 lengan yang memegang atribut Siwa, diantaranya ada yang disebut Aksmala atau tasbih, Camara, dan Trisula. Dikenal sebagai dewa penghancur, perusak atau pemusnah, tapi saya tidak tahu dengan alasan apa dia menghancurkan dan apa yang dihancurkannya atau dimusnahkannya. Jika Anda tahu, tolong kasih komen di kolom komentar ya. Di hampir setiap dinding dari Candi Siwa ini terdapat relief yang khas atau hanya ditemukan di Candi Prambanan ini. Relief singa jantan yang lagi jongkok, diapit 2 relief, yaitu pohon kalpataru atau pohon surga yang di bawahnya terdapat 2 makhluk berupa burung yang berkepala manusia atau burung surga yang bernama Kinara dan Kinari. Selanjutnya kami menelusuri pelataran yang mengarah ke sisi selatan dari Candi Siwa. Pada sepanjang dinding bagian dalam berjajar relief-relief yang mengisahkan tentang kisah Ramayana atau tentang Rama dan Sinta. Sekarang kita akan memasuki ruang yang ada di sebelah selatan, di mana terdapat arca Agasetya. Agasetya sendiri adalah seorang resi atau petapa atau pendeta yang berasal dari India dan menyebarkan agama Hindu hingga ke selatan termasuk Indonesia. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang lanjut usia, berkumis dan berjenggot, kemudian di tangannya ada memegang kendi dan tasbih, dan di sampingnya terdapat tombak atau trisula. Selanjutnya kami menuju ke ruang yang ada di sebelah barat dari Candi Siwa ini. Dan menurut informasi, di ruang tersebut terdapat arca Ganesha. Ganesha adalah putra dari Siwa. Dikenal sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, dewa pelindung, dewa penolak bala atau bencana, dan dewa kebijaksanaan. Digambarkan berkepala gajah dan memiliki 4 lengan serta berbadan gemuk. Selanjutnya kita masuk pada ruang yang ada di sisi sebelah barat, di mana terdapat arca Durga. Lengkapnya Durga Mahisa Suramardini. Konon tokoh ini adalah istri daripada Siwa. Arca Durga ini juga disebut sebagai Roro Jonggrang atau Dara Langsing oleh penduduk setempat. Arca ini dikaitkan dengan tokoh putri legendaris Roro Jonggrang. Di kisah mitologi lainnya, Durga adalah tokoh yang diciptakan oleh para dewa. Diciptakan dari lidah api yang menggambarkan kesaktian Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dengan maksud untuk mengalahkan raksasa Mahisasura yang berniat mengusir para dewa dari tempat tinggalnya di Kayangan. Memiliki 10 tangan dengan masing-masing memegang senjata khusus yang merupakan hadiah para dewa. Di antaranya cakra, trisula, kerang, pisau, dan lain sebagainya. Kita turun dulu dari Candi Siwa. Di depan ini adalah Candi Nandi yang merupakan wahana atau kendaraan dari Dewa Siwa. Dan di dalamnya terdapat patung atau arca lembu. Ini Candi Brahma. Candi Brahma. Mirip-mirip sih.
Lihat. Hujan guys. Mari kita naik. Wah, bisa aku sekarang. Duluan aku. Taruh di sini payungnya. Menurut ajaran agama Hindu, Brahma adalah dewa pencipta. Ia dipandang sebagai salah satu manifestasi dari Brahman atau sebutan Tuhan dalam konsep Hinduisme yang bergelar sebagai dewa pencipta. Digambarkan sebagai sosok dewa dengan 4 muka yang menghadap ke 4 penjuru arah mata angin, melambangkan kekuasaan terhadap catur weda atau catur yuga atau 4 siklus waktu, dan catur warna atau 4 pembagian masyarakat berdasarkan keterampilan. Memiliki 4 tangan yang memegang alat seperti tasbih, kemudian sendok besar, kemudian kendi, dan pustaka yang merupakan simbol dari ilmu pengetahuan. Memiliki kendaraan atau wahana hamsa atau angsa yang merupakan simbolisasi dari kebijaksanaan dan kemampuan memilah baik dan buruk. Terkadang digambarkan sedang duduk dalam keadaan meditasi di atas bunga padma atau lotus merah yang merupakan lambang kesucian lahir batin. Panel atau relief yang ada pada Candi Brahma ini merupakan kelanjutan cerita Ramayana yang ada pada dinding Candi Siwa. Ini pelataran dari Candi Brahma. Penggalan kisah Ramayana di Candi Brahma ini menceritakan tentang peperangan Rama dibantu adiknya Laksamana dan para tentara kera melawan Rahwana. Penggambaran kisah pada relief ini kemudian berlanjut hingga Sinta pergi mengembara karena diusir oleh Rama yang meragukan kesuciannya, dan akhirnya Sinta melahirkan di hutan dengan perlindungan seorang petapa. Ini yang pemandu saya, guide saya guys. Pemandunya mahal ini loh. Mahal sekali pemandunya ini. Udah berapa duitku habis. Guys, kita udah keliling-keliling ya. Saya pakai payung karena gerimis. Saya udah ke semua candi. Nah, semua sudah keliling ya guys ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke pintu keluar. Ya, mari kita keluar karena gerimis. Jadi aku pakai payung. Jalan ke mana? Kita menuju ke jalan keluar. Ini dia pintu keluarnya, bener nggak ini? Kayaknya iya ya. Kita diarahkan untuk belanja guys. Jadi kita harus keluar sesuai dengan aturan, nggak bisa suka-suka keluarnya, supaya kita belanja karena di sana itu deretan kios-kios souvenir. Nah, kita akan meninggalkan kompleks pelataran utama candi ini ya. Nah, ini kita akan meninggalkannya guys ya. Oh, keluarnya di mana? Oh, di sana guys. Salah, bukan
Ini candi clear. Candi clear. Ini Siwa ya guys. Itu Wisnu. Di kejauhan terlihat panggung pementasan sendera tari Ramayana yang digelar secara rutin setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pementasan di panggung terbuka itu hanya pada bulan kemarau saja. Di luar itu, pementasan diadakan di panggung tertutup. View-nya bagus guys. Reruntuhan candi-candi yang nggak bisa dibangun. Candi kecil yang ada di hadapan saya yang terletak di setiap sudut dari pelataran utama ini adalah Candi Patok. Dia berjumlah ada 4 dan terletak di setiap sudut dari pelataran utama ini. Oh, itu ada arah keluarnya. Ini candi apa tadi ya? Wisnu ya. Kita keluar ya guys. Itu pemandangan. Ini pemandangan sampingnya. Di kejauhan adalah Candi Perwara atau salah satu dari 5 candi yang sudah dipugar. Oh, rupanya ini kan jalan keluarnya. Isi wah, ini dia jalan keluarnya. Ya, ini dia jalan keluarnya, berbeda daripada jalan masuk. Ya, tuh jalan keluarnya. Ini, iya. Itu sebelah belakang. Oke, ini jalan keluarnya. Iya, jauh guys. Oh, Candi Sewu. Kita diarahkan ke Candi Sewu. Apa? Hah? Kunci kosku. Pintenan kuwi nih. Kalewu. Mau beli kamu? Ini pakai ini aja. Kalewu setunggal nggih? Nggih, setunggal kalian. Yuk, nanti mama ganti. Beli. Nunggu kali besok. Oh, diterke. Nggih. Kali doso. Nggih, kali besok. Per orang. Gimana ini? Oh, Nah, ini jalan keluarnya nih. Sepi nggih minggu niki. Nggih. Soalnya puasa. Nggih. Yuk. Jajan ini, jajan gantungan kunci. nah aku kata mama lihat sendiri kan gantung-gantungan kunciku kayak gimana. Coba aku difoto bikin pakai payung di sini, Dek. Ini ada Candi Sewu, Bubrah, Lumbung, Museum Audiovisual, Museum Prambanan. Saya mau ke toilet, bukan mau ke candi. Karena jam operasional pengunjung sudah akan berakhir di sore hari ini, kami tidak punya cukup waktu lagi untuk mengunjungi candi-candi berikutnya.
Kita habis pipis guys, pipis. Toiletnya di situ. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita pipis dulu tadi. Latar belakangnya Candi Siwa. Kita akan menuju ke arah sana, itu keluar. Ini jalan keluarnya guys, di tengah mendung. Jam piro saiki? Jam 4 yo. Itu papat. Wis, anak Jawa ketok papat. Wih. Duh, aku mentok nih. Aku. Ngoko ya. Itu halus aku. Ini ada tempat-tempat duduk. Kalau capek melaku. Semua aja kita gitu tadinya tapi. Ini Analavia Park. Oh, berlenggah-lenggah. Kalau capek melaku soalnya aduh jalan tuh nih. Ngoten. Terus sana candinya. Oh. Awarek aku. Warek cuman aus. Apa? Warek itu full. Aku terselamatkan dengan tutupnya The Original Gelato. Kalau dia buka, habislah uangku lagi. Nih penggemar gelato. Alhamdulillah tutup. Puasa nak, puasa. Minum air putih aja lebih sehat. Gak boleh minum kalau puasa. Ternyata ada juga disiapkan properti untuk spot foto-foto selfie. Kayak mana gayanya anak ini? Nah, kita mau tengok-tengok museumnya. Kita mau tengok museumnya dulu, guys. Apa ini 80 kilo? Oh, sepeda gantung batas maksimal 80 kilo. Masih bisa aku. Oh, sepi ada orang. Oke, Kita lihat saja. benar. Kalau ini museumnya, entrance lewat sini. Coba kita lihat. Ini bangsal apa ini? Ini banyak candi-candi kecil. Ini Ganesha bukan? Mana? Bukan. Marapala. Ini kayaknya gamelan-gamelan guys. Ini ada sungai. Tuh. Kayak di Umbuk Ponggol. Di keraton. Kemudian. Ini kalau di keraton ada pemain musiknya. Coba kita ke mana? Masuknya? Hah? Gue dari mana aja sih? Tapi ya aku. Nah ini ITB. Ganesha guys. Ya kita lihatlah. Ini pasti ada saatnya di pagelaran angklung dan gamelan ya. Ini kok kayak kursi-kursi gini untuk nonton apa ya? Sendera tari ya? Ya. Kamu sampai kesini sama adik nggak? Masa? Terus. Oh ini. Mari tutup palingnya dulu. Ini museumnya guys. Nah, kita lihat. Oh. Ini pendeta. Oh dia itu anu mak. Mak. Nah ini dia miniaturnya ya, Iya. miniaturnya. Ini tadi yang kita lihat Siwa Mahaguru.
kopernya udah jadi. Ya kayak Ini gini mak, guys. mak. Dia sih relief yang tadi itu menggambarkan cerita Ramayana versi pas Ramayana versi Indonesia. Papa kalau lihat sebetulnya ngerti dia. Ini Arca. Siwa. Ini kayak ini. Ini relief Agni. Ini yang kecil-kecilnya nih. Sapi. Wahananya Dewa Siwa naik ini. Lembu dia. Kak, foto aku di sini, Kak. Dia tangannya banyak. Foto aku di sini, Kak. Gini, Kak, sini, Kak. Oke, ini Makara. Ini apa ini? Udah ini kepala mana tuh tadi baru. Nah itu kayak kepalanya kalau mama tahu GWK di Bali nggak? Kayak gitu kepalanya. Oh, itu untuk peletakan batu pertama ya. Bentuknya kayak gelapis gitu ya. Ini oh, itu untuk dupa-dupanya. Ini talinya. Palu-palu untuk mahat. Ini untuk mahat. Ini Jaladawara. Ini apa ini yang di tengah-tengah ini? Linggayoni. Linggayoni. Dia apa itu? Ini yang waktu ditemukannya ya, posisi candi waktu di Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Gana. Ini Candi Sewu ada di sini lah, udah ada fotonya. Gitu. Iki Apa? gambarnya Candi Sewu ini. Ya tapi kita nggak. Arca Dewi Tara. Ini kalau mau baca ini kayak ini kenapa patung-patung atas pakat ini ada Anu, di depan kalau- candi-candinya itu anu dalam artinya. Dalam. Berarti orang kaya tuh anu sekali ilmunya ya. Ilmu filsafatnya tinggi sekali. Ya kayak itu kenapa dia dipasang ini singa supaya kayak penjahat itu nggak masuk. Oke. Mari kita keluar ke berikutnya. Pikir Prambanan. Mbak kita sendiri, Kak. Enak gini. Ini kayak kurang lebih kayak gini aslinya gini. Aslinya seperti ini ya. Ya kali. Hancur sekali ditemukannya ini. Siwa itu mama tahu nggak kenapa dia disembah tuh?
Itu supaya dia nggak mengganggu dunia. Oh gitu. Iya, soalnya dia itu kayak kalau misalnya ada misalnya si belah mana mikir oh ini sudah saatnya dunia ini kayak di riset gitu ya dia di riset dia itu. Jadi ya sebetulnya di Dewan Pusat dia yang menjaga konflik juga. Nih, ini penemuan pemugaran Candi Sewu. Ini waktu diketemukan kayak gini nih. Iya. Kok mereka bisa tahu bentuk aslinya gitu? Itu kan prasasti ada. Nih. Itu. Mata uang. Mata uangnya kayak gini, Kak. Mata uangnya kayak gitu. Oh. Tugu. Makanya Jogja itu penuh tugu. Kamu bisa baca nggak? Mama kan belajar baca. Enggak. Peripi memberi hidup candi. Kok Ini anu mak bentuknya batunya gitu belakangnya nggak nyakitin. ini alat-alat masaknya ya? Ini anu dari segi teknik sipilnya ini. Nanti bisa nyangkut gitu padahal nggak ada semen. Oke. Dah. Ini apa? Kok ada Borobudur? Anunya Borobudur itu. Ya, ketemu lagi deh. Ini Candi Borobudur, guys. Kejauhan kalau ke sana, ke sini aja lah. Harus sewa mobil. Hmm. Kita pernah tapi dulu sekali. Aduh, ketemu lagi deh. Ya memang bentuknya tuh anu unik. Orang sini percaya-percaya aja ya. Apa? Ini kita sudah ke sini kan? Belum? Belum. Oh. Hmm. Aku ya menurut kalian aku nggak sebagai apa ya fondasi budaya Indonesia itu dari India. Ya, dikasih uang. Ini apa? Oh, ini marketnya. Paket satu kompleks ini, jadi kan Prambanan terus ada candi-candi lain gitu kan. Nih. Ini anu kah? Oh ada itu di legendanya. Nah, ini penemuan-penemuan piring-piringnya ya. Yang dipakai. Piring di kosku kalau siapa tahu anu kayak Ini 8.000 tahun lagi coba kalau ditemuin jadi relief. di plester-plesterin coba sampai jadi kayak gini tuh. Luar biasa ya, yang orang anak geologi, anak sejarah, anak apa ini? Arkeo. Arkeo ya. Kosku ada yang dia anak arkeologi. Ini contoh cagar budaya lain yang ada di Indonesia. Ya dia anu sebetulnya semua tempat ibadah ada sih. Ada yang jadi cagar budaya sih. Hindu ya. Arca. Tuh. Ini siapa ini? Ya, udah. Oh, ini gambar apa?
Ini ada area penangkaran rusa. Nah, di kawasan Prambanan ini wih, banyaknya rusa. Apa yang mau dikasih makan? Ini rusanya guys, banyak banget. Kasihan, lapar ini. Nggak ada yang dijual sih. Baca di atau Facebook bapak-bapak apa gitu dia antar anaknya ke banyak sekali tanduknya. Siap bertarung. Yuk. nonton alfa kalau kayak gitu. Udah. Ini aja. Yuk. Udah. Oke guys, segini dulu ceritaku ya tentang Candi Prambanan. Kayaknya ini videoku yang terpanjang yang pernah saya buat. Semoga saja bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada informasi yang kurang benar, silahkan boleh berkomentar atau memberikan koreksi di kolom komentar ya.